Halo semuanya, selamat datang di Saltertel. Terima kasih sudah mampir ke Saltertel, dan langsung saja kita ke kisah kasus hari ini. Adelina Lisau, lahir pada tahun 1998, di Abi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Adelina merupakan anak dari pasangan Martin Sau dan Yohana Banu Naek, dan Adelina adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Sehari-hari Adelina selalu membantu ayah dan ibunya ke sawah maupun ke kebun. Ia merupakan sosok yang rajin dan bahkan selalu pergi ke gereja untuk beribadah. Pada tahun 2013, pada saat usia Adelina 15 tahun, sedang maraknya gadis-gadis seusia Adelina tepatnya di kampungnya yaitu di Abi, Nusa Tenggara Timur direkrut untuk bekerja ke luar negeri. Mereka direkrut oleh Kalo untuk bekerja ke luar negeri. Pada suatu hari, Adelina didatangi oleh perempuan yang berprofesi sebagai petani yang merupakan tetangganya sendiri. Tetangga Adelina tersebut hendak merekrut Adelina agar bekerja ke Malaysia. Mempunyai kesempatan untuk bekerja, tentu suatu harapan untuk Adelina agar bisa membantu perekonomian keluarga, terlebih Adelina diajak oleh tetangganya sendiri. Singkat cerita, pada tahun 2013 sang tetangga menghubungi rekannya yang berinisial Evel yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga untuk menjemput Adelina. Lalu, Adelina dan Evel berangkat ke kota Kupang. Setibanya di kota Kupang, Evel lalu menyerahkan Adelina kepada rekannya yang berinisial HP. Dikatakan HP adalah kepala pemilik Yayasan Ketenagakerjaan. Singkat cerita, Adelina yang pada saat itu masih berusia 15 tahun tiba di Malaysia. Namun pada saat itu Adelina memalsukan umurnya menjadi 21 tahun. Adelina tiba di Malaysia dengan mengantongi visa turis dari sponsor perorangan. Selain itu, Adelina mengaku bahwa dia berasal dari Medan, Sumatera Utara. Setelah beberapa bulan bekerja, visa turis Adelina pun habis. Mendapati visa turisnya habis, majikan Adelina pun mengubah visa kunjungan singkatnya menjadi visa izin kerja selama setahun sebagai asisten rumah tangga. Setelah setahun bekerja di Malaysia, visa izin kerjanya pun habis. Adelina pun kembali pulang ke Indonesia pada tahun 2014. Adelina pulang ke kampungnya dalam keadaan sehat dan bercerita kepada orang tuanya kalau ia bertemu dengan majikan yang baik. Namun, baru 3 bulan kembali ke kampungnya, Adelina kembali didatangi oleh Calo untuk diajak kembali bekerja ke Malaysia. Calo tersebut datang malam-malam ke rumah Adelina. Pada saat itu, ibu Adelina sempat tidak memberi izin untuk Adelina kembali bekerja ke Malaysia dikarenakan Adelina baru saja kembali ke kampung. Namun sang calo mengiming-imingi keluarga Adelina dengan uang 200.000 agar memberikan izin Adelina untuk berangkat lagi. Di pagi harinya, saat ibu Adelina sudah berangkat untuk bekerja di sawah, Calo tersebut kembali datang ke rumah Adelina. Di rumah Adelina hanya ada ayahnya yang sudah tua dan kurang bisa mendengar dengan baik. Di pagi itu Adelina berhasil dibujuk untuk berangkat kembali ke Malaysia tanpa sepengetahuan sang ibu yang masih berada di sawah. Siapa sangka, pagi itu adalah terakhir kalinya keluarga Adelina dapat melihat Adelina. Singkat cerita, pada Desember 2014 Adelina kembali bekerja di Malaysia, tepatnya di Bukit Mertajam Pinang, sebagai asisten rumah tangga untuk majikannya yang bernama Ambika Shen dan anaknya yang bernama Jaya. Berbeda dengan majikan yang sebelumnya, majikannya yang sekarang tidak mengurus izin kerja, asuransi dan juga kontrak kerja Adelina, sehingga Adelina dipekerjakan secara ilegal sebagai asisten rumah tangga. Dikatakan Adelina adalah asisten rumah tangga terlama yang bekerja untuk Ambika dan anaknya, di mana sebelumnya asisten rumah tangga yang bekerja di sana tidak ada yang bertahan lama karena Ambika dan anaknya dikenal galak. Selama 4 tahun lamanya Adelina bekerja untuk keluarga Ambika. Selama bekerja di sana, tetangga majikan Adelina kerap kali mendengar suara perempuan yang marah-marah di dalam rumah tersebut.
Hingga pada puncaknya, pada Februari 2018 sejumlah tetangga majikan Adelina menemukan kondisi Adelina yang sangat memprihatinkan. Wajah, tangan dan kakinya bengkak dan penuh dengan luka. Saat disapa para tetangga, Adelina tidak merespon dan hanya diam saja. Selain itu, menurut laporan tetangga, Adelina kerap kali didapati tidur di teras rumah majikannya, ditemani dengan seekor anjing peliharaan majikannya. Dikatakan hampir 2 bulan lamanya Adelina tidur di teras rumah majikannya itu. Tetangga yang merasa khawatir melapor ke seorang jurnalis lokal yang kemudian melaporkan kembali ke anggota parlemen daerah yang bernama Stephen Sim yang mewakili daerah Bukit Mertajam. Kemudian pada Sabtu 10 Februari 2018 para asisten Stephen Sim mendatangi rumah majikan Adelina tersebut. Salah satu asisten Stephen Sim, yaitu Por Cheng Han, menceritakan momen saat dia dan rekan-rekannya menyelamatkan Adelina. Por Cheng Han berkata, "Kami datang dan menemukannya duduk di beranda. Dia tidak merespons kami. Ada luka-luka di tangan dan wajahnya dipenuhi memar. Dia terlalu takut dan tidak bicara apapun, hanya menggelengkan kepalanya." Kami berbicara kepada para tetangga yang memberitahu kami bahwa mereka sering mendengar majikannya mengomelinya dengan suara keras dari dalam rumah. Saat menemukan Adelina, Por Cheng Han melihat nanah dan sejumlah luka bakar di kaki Adelina ketika hendak membawa Adelina ke rumah sakit. Ambika yang merupakan majikan dari Adelina yang saat itu berada di rumah menolak membawa Adelina ke rumah sakit. Ambika meminta Por Cheng Han dan rekan-rekannya untuk tidak ikut campur, namun Ambika memberikan nomor telepon putrinya, yaitu Jaya yang saat itu sedang tidak berada di rumah. Por Cheng Han mencoba menghubungi Jaya lewat telepon, namun Jaya menyangkal telah menganiaya Adelina dan meminta Por Cheng Han dan rekan-rekannya untuk menunggunya pulang ke rumah. Saat majikan Adelina yaitu Jaya datang, dia memberikan penjelasan kepada Por Cheng Han dan beberapa kali tetap membantah bahwa dia telah memperlakukan Adelina dengan tidak baik. Jaya juga mengklaim bahwa luka-luka Adelina disebabkan oleh cairan pembersih kimia saat membersihkan tempat cuci piring di dapur, dan diduga Adelina dipaksa tidur di luar dikarenakan majikannya itu tidak mau cairan dari luka-luka Adelina mengotori rumah mereka. Kemudian pada 10 Februari tahun 2018 pukul 8 malam, polisi membawa Adelina ke rumah sakit Bukit Mertajam dan dilarikan ke ICU. Saat dievakuasi petugas, Adelina disebut mengalami kurang gizi, luka-luka parah, tangan dan kaki penuh luka bakar, wajah bengkak dan ketakutan. Namun sayang, pertolongan tersebut datang terlambat. Kondisi Adelina makin memburuk dan keesokan harinya pada 11 Februari tahun 2018 Adelina dinyatakan telah meninggal dunia. Pakar forensik kemudian mempublikasikan laporannya. Hasil otopsi menemukan penyebab kematian Adelina adalah karena kegagalan sejumlah organ tubuhnya yang disebabkan oleh anemia yang dideritanya. Tubuh Adelina juga diselimuti bekas luka akibat air keras dan gigitan anjing yang tidak diobati. Temuan itu mengindikasikan penganiayaan dan pengabaian oleh majikan yang merenggut nyawa Adelina. Pada 15 Februari tahun 2018 jenazah Adelina diterbangkan ke Indonesia dan sampai di kampung halamannya di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 17 Februari tahun 2018. Polisi lantas menahan 3 orang terkait kematian Adelina, ketiganya merupakan Jaya dan kakak laki-lakinya, beserta ibu dari keduanya yaitu Ambikasan yang berusia 60 tahun. Jaya dan kakak laki-lakinya didakwa memperkerjakan TK ilegal, sedangkan ibunya, Ambikasan diduga melakukan penganiayaan terhadap Adelina. Persidangan pun digelar setelah 1 tahun lamanya semenjak kematian Adelina. Sidang pertama digelar pada 19 April tahun 2019 di Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam, Malaysia. Setelah beberapa kali sidang, kasus dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Pulau Pinang. Yang mengejutkan adalah,
Keputusan pengadilan Pulau Pinang malah membebaskan Ambika terkait dugaan penganiayaan. Terkait hal tersebut, kemudian jaksa penuntut umum mengajukan permohonan discharge not amounting to acquittal. Artinya terdakwa atau Ambika Shan boleh saja dibebaskan untuk saat ini, tetapi dapat dituntut lagi di kemudian hari. Namun, hakim malah menolak pengajuan dari jaksa penuntut umum dengan pertimbangan kondisi fisik terdakwa yang merupakan wanita berusia 60 tahun, serta hakim beralasan bahwa jaksa penuntut umum tidak memberikan alasan valid atas permohonan tersebut. Intinya, hakim menolak permohonan jaksa penuntut umum dan tetap membebaskan Ambika. Keputusan ini tentu mengecewakan masyarakat dan keluarga Adelina, termasuk pemerintah Indonesia. Persidangan terhadap Adelina terkesan dianggap tidak serius oleh aparat penegak hukum Malaysia. Keputusan hakim yang memvonis bebas Ambika Shan ramai ditanggapi oleh warganet Malaysia. Akibatnya muncul sebuah petisi online dan tagar Justice for Adelina. Hasilnya sebanyak 10.000 orang telah menandatangani petisi yang dibuat oleh Lembaga Pelindung Pekerja Migran di Malaysia itu untuk menuntut keadilan Adelina. Sementara itu di Indonesia, polisi dan pemerintah daerah NTT telah menangkap 3 orang perekrut Adelina yang membawanya ke Malaysia. Upaya pemerintah Indonesia mencari keadilan untuk Adelina dan keluarganya tidak berhenti begitu saja. Jika sebelumnya proses persidangan kasus Adelina melalui jalur hukum pidana tidak berhasil dan berakhir, maka selanjutnya pemerintah Indonesia akan tetap mengupayakan keadilan bagi mendiang Adelina Sow melalui jalur hukum perdata. Yohana Banunak selaku ahli waris sekaligus ibu dari Adelina, dengan fasilitas dari Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui Konsulat Jenderal Indonesia di Pinang, berangkat ke Malaysia untuk mengikuti sidang. Sidang ini merupakan langkah awal untuk dapat melakukan tuntutan perdata kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian Adelina Lee Sow. Sesuai hukum di Malaysia, pada persidangan penetapan ini, ahli waris dari Adelina Lee Sow diwajibkan untuk hadir secara langsung di pengadilan setempat dengan menunjukkan dokumen-dokumen asli yang diperlukan dan didampingi oleh pengacara setempat. Hasil dari persidangan tersebut adalah Mahkamah Tinggi Pulau Pinang mengabulkan gugatan ganti rugi dalam sidang perdata kematian mendiang Adelina Lee Sow. Hakim Mahkamah Tinggi Pulau Pinang mengabulkan gugatan tersebut dengan memberikan ganti rugi senilai 2,4 miliar yang akan diberikan kepada keluarga Adelina. Selain itu, Mahkamah Tinggi Pulau Pinang Malaysia telah mengabulkan gugatan penggantian biaya pemakaman sebesar 70 juta dan pembayaran gaji yang tidak dibayarkan oleh majikan sebesar 176 juta rupiah. Hakim tetap mengabulkan gugatan tersebut walaupun tanpa kehadiran para tergugat yaitu mantan majikan Adelina serta pengacaranya. Kasus Adelina merupakan salah satu dari sekian banyaknya kasus perdagangan manusia di NTT dan daerah lainnya. Adelina direkrut secara ilegal dan dokumen-dokumen yang dipalsukan. Awalnya korban dilaporkan bernama Adelina Lee Sow, tetapi yang sebenarnya adalah Adelina Sow. Ia berasal dari desa Abi dan namanya telah dipalsukan oleh pihak yang mengirimnya ke Malaysia. Selain itu, di paspor Adelina tertulis ia lahir pada tahun 1992 dan diberangkatkan usia 21 tahun. Tetapi sebenarnya Adelina kelahiran tahun 1998 dan pada saat berangkat ke Malaysia usia Adelina masih 15 tahun. Peristiwa ini jelas menunjukkan adanya manipulasi dokumen yang berkaitan dengan perdagangan atau penyelundupan manusia. Demikian kisah kasus kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya.